Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu dioplos dengan pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemaparan kepada seseorang yang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Nanti akan diupdate. Ini minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada di mobil taksi ini biasanya bukan itu biasanya tapi oplosan ini, kenapa? dia bilang oplosan juga, dioplos menjadi pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti? jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga Rp10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan sama. Kali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Berapa lama operasi ini? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian yang di belakang kita ini, set ini memang set yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina.
Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Sekitar 4 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari makanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Kenalannya siapa nih, Pak? Dari Sofi kan, Pak? Hah? Waduh. Kenal dari mana, Pak? Kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Tidak tahu, Pak. Tuh. Siapa yang lagi, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayar sekarang? Perlak ya, perlak. Ini jemek. Perlak kan? Kali jalan, Pak. Berapa lama? 2 bulan. Kali jalan berapa tempat? 2.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Bang. Oke, makasih ya. Sudah berapa lama? Sekitar 4 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari makanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Kenalannya siapa nih, Pak? Dari Sofi kan, Pak? Hah? Waduh. Kenal dari mana, Pak? Kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung 300
rupiah per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut, Indra Triadi, dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pengamanan kepada seseorang yang berinisial MG sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Tadi kita diadil. Ini minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bisa disesuaikan dari orang itu biasanya Oplosan ya? kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dia oplosan jadi pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan sumbernya. Kalau dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. Jadi sebenarnya di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kita juga menyebutkan yang dari tangki. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan berkas yang disangka. Untuk satu kali pemasaran kurang lama. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi bekerja? Kemudian dugaan penyalahgunaan niaga dengan pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi laka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? 8 bulan. Dapatnya dari mana Bang? Dari Makanan.
dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari kopi kan Pak? Hah? Waduh. Kenal dari mana Pak? Kenal dari mana Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu Pak. Sudah. Siapa yang lagi Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayar sekarang? Perlak ya, perlak. Ini cengek. Perlak kan? Kali jalan Pak. Berapa lama? 2 bulan. Kali jalan seberapa tempat Pak? 2.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Tersangka Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer retail sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang bersurat adalah NKL selaku supervisor melakukan pemeriksaan kepada 3 orang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Tadi akan diupdate. Jenis minyaknya Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bisa disesuaikan dari orang itu biasanya tapi Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dia oplosan jadi pertalite. Kita sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti? jadi sebenarnya di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kita juga memasukkan yang dari tangki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite.
Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan mahal. Kali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Berapa lama operasi dikerjakan? Kurang lebih 8 bulan. Dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena ini transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tanki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tanki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari di sana mas, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari kopi kan, Pak? Hah? Waduh. Kenal dari mana, Pak? Kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Tidak tahu pak. Sudah. Siapa yang lagi, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayangkara. Bayangkara. Berarti itu Pak Pertamina ya? Perlak ya, perlak. Ini jenek. Perlak kan? Kali jalan, Pak. Berapa lama? 2 bulan. Kali jalan seberapa tempat? 2.000. Saya dapat 200.000. Mendapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Ada lagi? Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah.
Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang bersurat adalah NKL selaku supervisor melakukan pemeriksaan kepada seseorang berinisial MG sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Tadi kita diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bukan itu salah, itu biasanya Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dia oplosan jadi pertalite. Kita sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. Jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan sama. Kali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Berapa lama operasi dibaca? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga dengan pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang ketiga dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian janji yang di belakang kita ini seperti ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker.
Adapun aksi dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Sekitar 4 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari di sana aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping mana? Hah? Waduh. Kenal dari mana, Pak? Kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Hah? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Jos. Rekomendasi handphone. Siapa yang lagi, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Banyak sana? Berarti dekat Pertamina ya? Perlak ya, perlak. Ini Cime. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? 2 bulan. Sekali jalan seberapa tempat, Pak? 2.000. Aku dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Sudah, Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolite atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Tersangka Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemeriksaan kepada 3 orang yang berinisial MG. Sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Tadi akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bukan itu biasanya
Oplosan ini. Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplosan jadi pertalet. Kita sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalet jadinya berarti. Jadi ternyata di dalam tanki timbul sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tanki itu. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan sama. Kali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Berapa lama operasi mereka? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena ini transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian janji yang di belakang kita ini, ini memang set yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tanki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana Pak? Dari di sana aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan Pak? Dari Sofi kan Pak? Hah? Waduh. Kenal dari mana Pak? Kenal dari mana Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu Pak. Ya. Siapa yang lagi Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Banyak perak. Berarti dekat Pertamina ya? Perlak ya, perlak. Ini jenek. Perlak kan? Kali jalan Pak. Berapa lama? 2 bulan. Kali jalan seberapa tersangka? 2.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet.
Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang bercerai adalah NKL selaku supervisor melakukan pemeriksaan kepada 3 orang berinisial MG. Sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Tadi akan diupdate. Jenis minyaknya jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bukan itu biasanya Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti? Jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga Rp10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang bukan normal. Kali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi dikerjakan? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian janji yang di belakang kita ini memang set yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan,
tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari sana aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari Shopee kan, Pak? Hah? Waduh. Kenal dari mana, Pak? Kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Tidak tahu, Pak. Sudah. Siapa yang lagi, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayar sekarang? Berarti itu dapat Pertamina ya? Perlak ya, perlak? Ini cengek. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? 2 bulan. Berapa banyak sekali jalan? Sekali jalan berapa tersangka? 2.000. Aku dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Ada lagi? Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Tersangka Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang bersurat adalah NKL selaku
Titan melakukan pemeriksaan kepada 3 orang berinisial MG. Sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Tadi kita diambil. Jenis minyaknya Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bukan itu orang itu biasanya Oplosan ini. kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dia oplosan jadi pertalite. Kita sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan mahal. Kali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. berapa lama operasi dikerjakan? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang ketiga dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, set ini memang set yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? 8 bulan. Dapatnya dari mana Pak? Dari sana mas, dari sana aja. Jalannya kapan ya? Ada di kuping mana? Hah? Waduh. Asal dari mana Pak? Kenal dari mana Pak? Dari Semarang aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu Pak. Jod. Siapa yang lagi Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Di mana? Bayangkara. Berarti dekat Pertamina ya? Perlak ya, perlak. Ini jenek. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 2 bulan. Sekali jalan berapa tersangka? 2.000. Aku dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak?
ada lagi. Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu dioplos dengan pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah BEX oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang bercerai adalah NKL selaku supervisor melakukan pemeriksaan kepada 3 orang berinisial MG. Sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Tadi akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bukan itu orang itu biasanya tapi Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan juga, dioplos menjadi pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadinya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti? Jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Dan juga 50% yang dari tangki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga Rp10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan normal. Kali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi bekerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian yang di belakang kita ini, set ini memang set yang dulunya
merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Sekitar 4 bulan. Datangnya dari mana, Bang? Dari makanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari kopi kan, Pak? Hah? Waduh. Kenal dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Dari Semarang aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Tidak tahu, Pak. Siap. Siapa yang lagi, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Banyak sekarang? Perlak ya, perlak. Perlak kan? Kali jalan, Pak. Berapa kali jalan? Berapa kali jalan? Berapa kali jalan? 2.000. Dapat 200.000. Dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan
lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 10 UU nomor 11 tahun 2020. Yang bersurat adalah NKL selaku supervisor melakukan pemeriksaan kepada 3 orang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Tadi akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bukan itu orang itu biasanya Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dia oplosan jadi pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti? jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kita memasukkan yang dari tangki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan sama. Kali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Berapa lama operasi kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya karena transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian janji yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasoline pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari sana aja, dari kenalan aja. Kenalannya kapan, Bang? Dari Shopee kan, Bang? Hah? Waduh. Kenal dari mana, Pak? Kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Tidak tahu, Pak. Sudah.
Siapa yang lagi Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayar sekarang? Perlah ya, perlah. Ini cengek. Perlah kan? Perlah kali jalan Pak. Berapa lama? 2 bulan. Kali jalan berapa kali Pak? 200.000. Aku dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Sudah Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari sesam terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer retail Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang bersurat adalah NKL selaku supervisor melakukan pemeriksaan kepada 3 orang berinisial MD. Sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Tadi kita diambil. Jenis minyaknya Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bukan itu sekolah itu biasanya Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan juga, dioplos menjadi pertalite. Kita sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadinya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti? jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kita juga dimasukkan yang dari tangki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan pertalite. Kali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. berapa lama operasi bekerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap
dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang ketiga dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena transaksinya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian yang di belakang kita ini, seperti ini memang yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 4 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari sana aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan, Bang? Dari shopping, Bang. Hah? Waduh. Kenal dari mana, Pak? Kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Tidak tahu, Pak. Ya. Kita mencari handphone. Siapa yang lagi, Pak? Ini supir. Berapa lama? Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayar sekarang? Berarti dekat Pertamina, ya? Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Kali jalan, Pak. Berapa lama? Ya, sudah. Kali jalan seberapa tempat, Pak? 200.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Sudah, Bang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan Pertalite. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Tersangka Agustian memesan ilegal tersebut
yang saat ini polisi demi mendapatkan Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut, Indra Triadi, dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang bersurat adalah NKL selaku supervisor melakukan pemeriksaan kepada 3 orang yang berinisial MG. Sedang dalam proses penyelidikan saat itu. Kami akan diupdate. Ini minyaknya Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil taksi ini biasanya bisa dilakukan itu sekolah itu biasanya tapi Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan